Shalom, senang sekali saya boleh bertemu dengan saudara-saudara semuanya, para pendidik, para pengasuh, dan anak-anak yang hebat. Kalian percaya kalian akan jadi orang-orang hebat? Loh, saya tanya kok, kalian percaya akan jadi orang-orang hebat? Ingat ya, saya selalu punya pemikiran ini ya untuk Papua. Dengar baik-baik. Puji Tuhan, sekian besar mereka. Maaf, berapa persen para pendidik yang orang Papua asli sekolah di sini? 99%. 90 sekian persen. Luar biasa. Berarti kalian adalah orang-orang hebat. Amin. Katakan pada diri sendiri, dengan Tuhan Yesus aku hebat. 1, 2, 3. Dengan Tuhan Yesus aku hebat. Betul? Harus punya keyakinan itu. Nah, saya tanya begini kepada kalian semuanya, khususnya orang Papua asli. Seandainya kita tidak berharap, tapi seandainya, dengar ya, tidak ada orang Papua yang bisa memimpin tanah Papua, nggak ada ya. Kira-kira Papua akan tetap ada atau Papua nggak akan ada? Kalau nggak ada orang Papua yang bisa memimpin daerahnya sendiri, tanahnya sendiri, jawab. Papua akan tetap ada atau Papua nggak ada? Papua tetap ada. Ayo jawab yang kuat. tidak ada. Oh, Tetap ada. masa? Nah, ini konsep yang salah. Bagi yang menjawab, kalau kok tidak ada orang Papua yang bisa memimpin, mengolah dan mengelola tanah Papua, jangan berpikir Papua akan lenyap. Papua tetap akan ada. Loh, betul atau tidak? Loh, iya atau tidak? Coba yakinkan. Nah, kalian anak-anak Papua asli harus mikir ini. Lagi sekali, dengar ya. Ayo, sekarang saya ulangi lagi pertanyaan ini. Ya, tidak ada orang-orang Papua yang bisa memimpin tanah Papua. Tidak ada orang-orang Papua asli yang bisa mengolah dan mengelola tanah Papua yang begitu kaya. Gak ada loh ya, seandainya. Papua akan punah atau tetap ada? Tetap ada. Lu jawab, ayo. Ayo, yang lain jawab. Siapa? Ya, Lina, ayo jawab. Ayo, Papua tetap ada atau punah? Tetap ada. Tetap ada. Berarti siapa yang mimpin, siapa yang mengelola? Kita sendiri. Loh, kalau nggak ada orang Papua itu, ini bilang kok. Ayo, ulang ya, ulang. Ini kalian belum ngerti ini. Dengar baik-baik pertanyaannya ya. Seandainya tidak ada orang Papua asli yang bisa memimpin di tanah Papua, seandainya tidak ada orang Papua asli yang bisa mengolah dan mengelola tanah Papua yang begitu kaya, dengan kalau seandainya tidak ada, Papua akan hilang dari dunia ini atau Papua tetap ada? Tetap ada. Betul? Berarti siapa yang memimpin tanah Papua? Siapa yang mengolah dan mengelola tanah Papua? Pendatang, orang luar. Betul tidak? Nah, untuk maksud ini, kami Yayasan Pesat dihadirkan Tuhan di tanah Papua untuk menyiapkan anak-anak Papua menjadi pemimpin di tanahnya sendiri. Anak-anak Papua mengelola dan mengolah tanahnya sendiri. Katakan amin untuk itu. Maka itu selama kalian belajar dengan kami di sini, itu semua tidak tergantung para pendidik. Misalnya Yayasan Pesat bisa mendatangkan misalnya profesor-profesor hebat di bidang IT, karena SMK, sekolah menengah kejuruan kita ini di bidang apa? Dua itu? Multimedia. PPL dan RPL. RPL. Singkatan apa PPL? RPL rekayasa. RPL singkatan Rekayasa perangkat lunak. rekayasa perangkat lunak dan Multimedia. multimedia. Dan itu sangat dipentingkan. Ya. Karena kalau kita tidak menguasai perangkat lunak,
maka Papua akan tertinggal jauh. Betul tidak? Sekarang buktinya dengan COVID-19. Hampir tidak ada sekolah yang bisa masuk normal seperti sebelum COVID-19. Berarti semua tergantung dengan daring atau online, bergantung dengan internet dan sejenisnya. Nah, kalau kalian tidak menguasai, lagi sekali Papua akan tetap ada, tapi dikuasai oleh pendatang. Nah, kalau pendatang, maaf, saya sebetulnya nggak boleh memakai istilah ini ya, tapi untuk mempermudah. Nah, kalau pendatang bisa lebih sukses dan kita orang Papua asli, lucu, aneh atau tidak, kalau orang Papua asli iri hati. Betul tidak? Lucu dan aneh. Maka itu renungkan ini. Kalau tidak ada orang Papua asli yang bisa menjadi pemimpin di tanahnya sendiri, jangan harap Papua punah, akan tetap ada. Renungkan ini. Maka itu sebuah kejahatan. Dengarnya kalimat ini. Sebuah kejahatan kalau orang-orang Papua asli marah, iri hati, dan tidak suka kepada orang luar Papua yang datang ke Papua dan mau berjuang dan mereka sukses. Kita jahat. Betul? Tuhan yang mempercayai nenek moyang kalian untuk mengolah dan mengelola tanah ini. Tapi kalau anak-anak Papua tidak mau serius untuk belajar, maka nggak akan ada gunanya. Saya katakan lagi, mungkin yayasan mampu mendatangkan guru-guru hebat, pendidik-pendidik hebat, profesor-profesor yang luar biasa. Mungkin kami mampu. Tapi yang menentukan bukan siapa yang mengajar kalian, tapi siapa yang menentukan? Ayo jawab, siapa yang menentukan? Yalina, ayo kamu lihat sini. Siapa yang menentukan? Bukan Tuhan, oh Tuhan. Ayo, siapa yang menentukan? Diri sendiri. Bahkan di dunia ini terbukti. Lihat di Google orang-orang hebat. Ya, kenapa hidup? Tidak. Kau pinjam, tanganmu capek. Lihat di Google. Di dunia ini ada cukup banyak orang-orang sukses. Maaf, yang tidak sekolah. Bukan karena mereka malas. Maka itu yang tidak sekolah saja mau menertibkan dirinya untuk belajar, apalagi yang sekolah. Betul tidak? Nah, maka itu kalau Tuhan memberikan kesempatan, kalian bisa masuk, bisa sekolah di sekolah menengah kejuruan anak panah di Nabire. Ingat, Tuhan ingin kalian jadi orang-orang hebat di Papua. Amin. Amin, amin. Dan semua ditentukan oleh dirimu sendiri. Anak-anak, coba renungkan. Tanya teman-temanmu yang bukan Papua. Sampai hari ini masih ada stempel, ada stigma, ada cap. Maaf ya. Kalau mendengar anak-anak muda, anak remaja, pemuda-pemudi Papua, maaf, coba jawab jujur pertanyaan ini. Lebih banyak yang baik atau yang tidak baik? Maaf. Nah, mau sampai kapan cap ini, stempel ini, stigma ini ada di generasi ini? Ayo jujur, sedih nggak? Kalau orang luar memberi cap kita itu tidak baik, jawab sedih tidak? Sedih. Sedih dan malu. Pemabuk, pembuat keonaran, pencuri, maaf. Tolong jawab, betul nggak apa yang saya katakan ini? Nah, maka itu dari kalian diharap betul-betul. Para pendidik kalian sudah bertekad bahwa siapa saja yang sekolah di sekolah pesat ini, angka, nilai, ya kenapa hidup? Angka,
atau nilai, dengar ya, itu tidak dipentingkan. Di semua persekolahan pesat, yang dipentingkan itu karakter atau etika. Tolong catat. Jadi kalau ada di antara kalian nilainya bagus secara akademik, wih, saya nggak tahu sih pakai angka atau pakai huruf, 9 atau A atau B, penilaian bagaimana? Angka. Pakai angka. Misalnya, jelas kalian nilainya tinggi 99 atau 8,989. Tapi kalian pemabuk, maaf. Kalian ikut apa yang teman-teman kalian lakukan. Kenapa terlambat kamu? Hah? Enggak tanya saja kenapa. Lo jawab, ditanya ini. Kenapa? Karena kamu jawab jalan kaki atau kesiangan bangun. Tolong jawab. Jalan kaki dari mana? Dari? Kalau bubu dekat saja kok kamu. Kenapa terlambat? Ayo, mana namamu? Namamu mana? Ini kelas baru, masuk baru juga. Saya. Kenapa? Namamu mana? Bed namanya? Enggak bed namanya kan yang lain pakai. Kamu? Enggak pakai. Oh, belum buat ya. Ingat ya Anda, ini salah satu contoh yang enggak baik. Etika dan karakter itu nomor 1. Bukan angka, bukan nilai secara akademik. Tolong perhatikan pendidik-pendidik. Jadi kalau nilai kalian bagus, secara angka 8, 9, 8, 9 misalnya. Tapi kalian gak sopan, hidup kalian gak tertib, malas. Maaf, nilai itu bukan jadi ukuran. Maka itu tolong perhatikan ini ya. Nah, para pendidik, para guru perhatikan. Salah satu bentuk ya etika atau karakter. Jangan lupa 3 kata ini. Kalian harus membiasakan. 1. Selalu berkata terima kasih. Tolong catat. Untuk hal sekecil apapun yang mama papa, kakak adik, tetek nenek di rumah buat untuk kalian, sekecil apapun, biasakan untuk bilang apa? Terima kasih. Ini kata yang pertama. Latih diri kalian. Ada siapapun berbuat sekecil apapun, harus bilang apa? Terima kasih. Termasuk temanmu. Tiba-tiba kamu lagi mau buat sesuatu tapi tanganmu penuh. Lalu temanmu dorong kursi untuk kamu duduk. Jangan cuma, itu awas kamu ya. Bilang apa? Terima kasih. Terima kasih. Sekecil apapun. Pas kalian lagi duduk, ada apamu jatuh, buku atau pulpenmu jatuh, dan temanmu cepat mengambilkan. Bilang apa? Terima kasih. Terima kasih. Apa saja. Itu nomor 1. Yang kedua, biasakan berkata maaf. Ya, perhatikan, maaf. Nah, hanya orang sombong yang tidak mau mengucapkan kata maaf. Betul Ya, tidak? betul. Nah, kalian harus. Begitu kalian buat apa-apa, minta maaf kalau itu salah. Maaf ya. Biasakan kalimat itu, kata itu ada. Lalu kata yang ketiga, coba para pendidik biasakan itu. Jadi suatu saat pendidik lagi sibuk apa, tiba-tiba saudara nggak melihat sesuatu, tiba-tiba murid melihat, dan murid itu mengambil apa yang saudara nggak lihat, misalnya dikasih. Bilang terima kasih kepada murid itu. Biasakan itu. Maaf. Tidak sengaja pas mau keluar kelas, misalnya para pendidik,
tahu apa itu menarik daun pintu, tak kencang, semua jeder. Jangan lupa berkata maaf kepada murid-murid ini. Ngerti ya? Yang ketiga, permisi. Mau lewat depan orang ada bilang permisi. Ya. Terus kalau minta tolong juga permisi ya, bisa tolong nggak? Kalimat itu. Nah, tolong para pendidik, karena ini siswa-siswi baru, ini pola atau karakter di semua sekolah-sekolah besar. Ulangi, ada berapa kata tadi? Tiga. Satu apa? Terima kasih. Dua, maaf. Tiga, permisi. Biasakan itu. Dan ayo dimulai dengan para pendidik. Biasakan. Selalu punya karakter itu. Nah, ada yang bakal kita? Ya, saya mau baca Yohanes 13 ayat yang ke-33-34. Nah, tolong saya minta salah seorang pendidik bacakan buat saya. Mikrofon cuma satu, ada lagi mikrofon yang lain. Yohanes, ya silakan Pak Galuh. Yohanes 13 ayat 33 dan 34. Ya sini Pak Galuh. Nah, mana? Oh, ya silakan. Ya. Nah ini penting. Dunia itu akan mengenal kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus kalau ada karakter ini. Ya Yohanes 13 34-35. Maaf saya salah. Ya bacakan Bu Yusi. Ya Yohanes 13 34-35. Ya ayo. Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Begini firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Luar biasa. Demikianlah semua orang akan tahu bahwa kamu itu murid-muridku. Nah coba, ayo sekarang saya tanya ya, kalian semua dengar. Kalau kalian ke Pasar Kalibobo atau ke OYH, nah bagi yang di luar Nabire, Kalibobo itu pasar induk kami. OYH itu pusat kota kami di Nabire. Nah itu daerah yang ramai. Pasar Kalibobo dan OYH itu daerah yang ramai sekali. Coba dengar pertanyaan ini. Waktu kalian ke sana, tiba-tiba ada segerombolan orang. Ya, sebelah kiri ada misalnya 10-15 orang. Di depan misalnya ada 20 orang. Lalu di samping kanan kita ada 10 orang. Nah, mereka tidak melakukan kegiatan ibadah, tidak. Entah mereka bergerombol untuk apa. Kenapa kita bisa berkata, oh yang sebelah kiri ini Muslim ini. Oh yang di situ itu pasti orang Buddha. Oh yang sebelah kanan ini orang Hindu. Dari mana kita bisa tahu mereka Muslim, mereka Hindu, mereka Buddha? Ayo. Dari apanya? Sikap, bukan. Mereka nggak buat ibadah ya. Cara berbusana. Sebab masing-masing, terima kasih kamu netra. Ya netra namamu. Ya surga. Karena masing-masing agama itu diajar oleh para pendiri agama itu menggunakan simbol atribut tertentu. Maka itu langsung tahu ini Muslim, itu Buddha, itu Hindu. Karena busana. Nah, murid-murid Tuhan Yesus tidak diberi simbol dan diperintahkan pakai atribut apa? Tidak. Nah, Yohanes 13 ayat 35 ini satu-satunya tulisan dalam kitab suci kita. Kapan? Kenapa
kok bisa dunia menyebut, oh itu murid Yesus itu murid Yesus. Bukan karena kalung salib yang kita pakai, bukan karena kita bawa Alkitab kemana-mana, tapi karena apa tadi bilang? Karena kita saling mengasihi. Ini simbolnya. Kalau tadi Netra berkata busananya, ya udah kita pakai. Jadi pakaian kita adalah kasih itu. Jangan nanti pulang sini terus bajumu tulisin kasih-kasih semua, apa bukan itu. Tapi apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, maka dunia akan mengetahui bahwa kita ini murid-murid Yesus. Maka itu lagi sekali, etika dan karakter itu menjadi penilaian utama di semua lembaga pendidikan pesat. Ya, ini nomor satu, bukan angka atau nilai, itu nomor kesekian. Dan untuk ini sulit. Misalnya, kalau sejak kecil, maaf, ada di antara kalian yang tidak hidup dan dibesarkan oleh orang tua kandung, entah karena ada peristiwa apa, lalu ada di antara kita yang dititipkan ke nenek atau ke mama adik, papa adik. Nah, bagi yang luar Papua, kami nyebut om atau tante itu mama adik atau papa adik. Artinya adiknya mama atau adiknya papa. Nah, itu om atau tante. Nah, coba jawab. Anak-anak yang diasuh dan dibesarkan bukan oleh orang tua kandung, beda nggak dengan yang dibesarkan dengan orang tua kandung? Beda. Nah, maaf, jangan tersinggung. Tidak semua, tetapi rata-rata. Anak-anak yang ada juga hidup besar dengan orang tua kandung pun nggak dididik, ada, betul? Nah, tapi ini yang kita mau pelajari. Kalau anak-anak dari kecil tidak dibiasakan berkarakter dan beretika dengan 3 kata tadi, jadi dari kecil nggak ada yang memuji, nggak ada yang memberi apresiasi. Misalnya kalau ada anak, kalian lihat ya di mana saja, terus kelihatan sampah dan diambil dibuang di tempat sampah, itu bagi anak-anak senang kalau ada kata terima kasih ya, ih kamu pintar, tahu buang sampah itu di mana. Tahu nggak kalian, kata-kata itu menimbulkan apa di hati anak itu? Ayo Mik jawab, nimbul apa di hati anak itu? Senang. Oke, apalagi? Ayo yang lain jawab. Merasa dihargai. Siapa kamu? Ya. Siapa namamu? Julia. Oke, kecil. Ayo jawab. Timbul apa di hati anak itu? Kalau masih kecil diberi penghargaan karena dia ambil sampah yang tercecer dan dimasukkan ke tempat sampah. Kalau dibilang, aduh terima kasih ya, kamu pintar. Timbul apa di hati anak itu? Bangga. Senang, berbahagia. Bukan cuma itu. Bangga. Dia akhirnya tahu, aku ini siapa. Hanya dengan ambil sampah tercecer, dikembalikan dibuang ke tempat sampah, itu dihargai. Iya. Nah, anak-anak yang terdidik di rumah tidak dengan 3 kata itu, maka anak-anak ini kalau dia sudah besar dan keluar dari rumah, contoh ke sekolah dan punya komunitas, punya teman di luar rumah, maka mereka pun tidak terbiasa menggunakan kata itu karena dari kecil gak ada. Nah, untuk itu bagi kalian siswa-siswi baru yang baru masuk hari ini untuk sekolah di sekolah menengah kejuruan anak-anak ini, ingat, itu penting. Maka itu busana yang Tuhan Yesus beri bukan simbol baju ini, warna ini, model begitu, tidak. Tapi apa tadi? Saling mengasihi. Nah, salah satu bentuk saling mengasihi, kalau kita
sering mengucapkan 3 kata ini. Apa tadi? 1? Bukan, jangan, urut dulu. Terima kasih. 2, maaf. 3, misi. Biasakan. Ayo, para pendidik, kita mulai dengan itu. Ya. Kolose pasal 3 ayat 14. Saya lihat dulu. Kolose 3. Tadi saya lihat Roliha, ya. Kamu bawa Alkitab dong? Ya, tolong mikrofonnya kasih ke Roliha. Kamu paham apa Roliha? Apa? Kamariki. Oke. Ya, Kolose pasal yang ketiga. Bentar, mudah-mudahan saya tidak salah. Ayat yang ke-14. Ya, betul. Terlihat? Ya, silakan baca. Kolose 3:14. Enggak apa-apa, duduk saja, tidak apa-apa. Ayo. Kolose pasal 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Ya, terima kasih Rolia. Renungkan. Dan di atas semuanya itu kenakanlah. Ayo, kalau ada kata kenakanlah, itu konotasi kita, pikiran kita ke arah mana? Kenakanlah. Pakaian. Maka itu tadi kalau Netra menjawab, berarti kenapa kita tahu, oh mereka ini Muslim, mereka ini Hindu, mereka itu Buddha? Karena busananya, karena bajunya, karena pakaiannya. Lagi sekali saya tanya, jadi dunia akan mengenal kita sebagai murid Yesus karena Kasih. kita saling mengasihi. Nah, untuk bentuk saling mengasihi, ada berapa kata yang penting kita ucapkan? 3. Apa saja? Terima kasih. Terima kasih, maaf, permisi. Itu bentuk kasih yang nyata. Kalian naik angkot, naik taksi, kalian ke pasar, ke toko, ya mau belanja apa, atau hanya mau ketemu teman, tunjukkan sikap itu. Nanti orang akan menilai, oh itu pasti murid Yesus. Karena hanya Alkitab satu-satunya buku yang mengajarkan etika ini untuk dilihat oleh semua orang. Ini penting sekali. Maka itu Kolose 3:14, dan di atas semuanya itu. Perhatikan, di atas semuanya itu. Berarti ada lagi nggak di atasnya? Ayo, ada lagi nggak di atasnya? Tidak ada. Di atas semuanya itu. Kenakanlah, ayo kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Jadi nggak ada lagi di luar kasih, itu yang mengikat. Maka itu semua persekolahan pesat harus mempunyai ciri khas, mempunyai identitas, yaitu kasih. Saling, ya di atas semuanya itu pakailah kasih sebagai baju sehari-hari, sebagai busana. Saling menolong, saling berbagi. Ini yang harus kita lakukan. Dan bawa ini keluar dari sekolahmu, bawa pulang ke rumah, ajari kakak adikmu, ajari papa mama adikmu untuk melihat, melakukan etika itu. Betul ya? Maka dunia akan mempermuliakan Tuhan. Maka itu tadi Yohanes 13 ayat 35. Maka dengan demikian semua orang akan tahu. Oke, ayat berikut Matius 5 ayat yang ke-9. Kecuali Rolia yang bawa Alkitab, lagi yang lain, siswa-siswi baru mana? Oh, Rolia saja, yang lain? Oh, Sari, ya ayo. Sari paham apa? Kamarigi. Loh sama juga kakak adik. Sepupu.
Oh saudara, kandung atau Sari kemarin. sepupu? Oke, ya silakan Sari kamu baca. Matius 5 ayat 9. Ayo kalian belajar dari Ruliha dan Sari, mereka yang bawa Alkitab. Ya. Udah, silakan Sari baca. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan. Para pendidik dan siswa-siswi baru, inilah satu-satunya ayat, ya satu-satunya ayat di seluruh Alkitab yang memberitahu kita kenapa kita disebut anak-anak Tuhan. Kenapa? Inilah satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab yang memberitahu kita bagaimana kita disebut anak-anak Tuhan. Kok bisa? Nah, ini satu-satunya. Ternyata kita disebut anak-anak Tuhan bukan karena kita sudah disidi atau sudah dibaptis. Kita disebut anak-anak Tuhan bukan karena kita selalu bawa Alkitab kemana-mana. Orang menyebut kita anak-anak Tuhan bukan karena kita diketahui tetangga, teman bahwa kita minggu ke gereja. Tidak. Kita disebut anak-anak Tuhan bukan karena kita pakai tanda salib, kalung salib. Tidak. Tapi firman ini berkata bahwa kita disebut anak-anak Tuhan karena apa tadi? Ayo, masa lupa? Karena membawa damai. Apa itu arti kata membawa damai? Sederhana. Tidak punya musuh. Jadi ini satu-satunya ayat dalam seluruh Alkitab. Luar biasa. Tidak ada ayat lain yang memberitahu kita kenapa kita disebut anak-anak Tuhan kecuali ayat ini, yaitu kalau kita tidak punya musuh. Awas ya kalian berkata, Pak Guru, saya memang gak punya musuh, cuma ada 2 orang saya malas ketemu. Awas. Kalau kalian malas ketemu berarti musuh. Ayo, berarti apa itu? Musuh. Awas. Saya nggak punya musuh, Bu Guru, cuma jengkel. Awas. Ada nggak orang seperti itu? Nah, jadi jengkel dan malas ketemu itu tandanya orang itu masih punya musuh. Dan catat, kalau kita masih punya musuh, walaupun hanya jengkel dan malas ketemu, berarti kita boleh nggak, bisa nggak disebut anak-anak Tuhan? Nah, itu dia. Walaupun rajin ibadah, rajin berdoa, tapi kalau kita masih punya musuh, maka status kita sebagai anak-anak Tuhan itu gugur. Kita nggak bisa disebut lagi sebagai anak-anak Tuhan karena kita masih punya musuh. Nah, kembali ke Yohanes 13 ayat 35. Mengapa dunia menyebut kita murid-murid Yesus? Karena masuk lupa ya, karena apa? Jawab. Kenapa dunia menyebut kita murid Yesus? Karena loh, saling mengasihi. Oke, jangan lupa. Maka itu tolong ibu bapak guru, para pendidik, yakinkan ini kepada anak-anak kita semuanya. Maka dengan demikian wajah Papua akan berubah. Amin. Maka nanti orang-orang luar akan melihat, oh ada bedanya ternyata. Tidak semua anak-anak muda Papua dicap atau distempel, diberi stigma jelek, pemabuk, pencuri, pembuat onar, mengisap lem. Tidak, karena ada kalian yang hidupnya mau berubah. Amin. Nyatakan itu, dan Tuhan Yesus pasti dipermuliakan lewat hidup kita semua. Jadi kalian gak cuma belajar ilmu di sekolah menengah kejuruan anak panah ini, tapi kita belajar apa? Ayo, karakter dan etika yang benar. Ada berapa kata tadi? 3. Apa saja? Terima kasih. Kedua, maaf. Ketiga, permisi. Lakukan itu, maka Tuhan Yesus dan Bapa di surga akan dipermuliakan. Maka itu kalau kita doa Bapa kami, kalimat pertama apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, dipermuliakan namamu. Kapan?
Papa di surga namanya dikuduskan, dipermuliakan, yaitu kalau kita hidup di dalam kasih. Kita hidup nggak punya musuh. Percaya kalian bisa berubah? Amin. Percaya lewat kalian wajah Papua bisa berubah? Amin. Percaya lewat kalian yang mau belajar dengan serius, kalian akan jadi pemimpin, pengelola dan pengolah tanah kalian sendiri. Betul? Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bergabung di SMK, Sekolah Menengah Kejuruan Anak Panah Nabire. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tepuk tangan buat diri kalian sendiri. Haleluya. Terima kasih buat semua saudara yang ikut mendukung kami di Nabire. Hari ini, tepatnya kalau dihitung tanggalnya, pas hari ini 16 Juli 2020, ini hari tanda persekolahan berpola asrama pertama di Papua, berdiri di Nabire. 16 Juli 1995, dan pas hari ini 25 tahun. Kepada semua saudara-saudara pendoa, donatur, untuk kami bersyukur kepada Tuhan, saudara pun ikut andil sehingga 25 tahun ini penyertaan Tuhan dan kenyataan kuasa Tuhan nyata, bukan cuma lewat kami tapi lewat saudara semuanya juga. Tuhan memberkati. Berlaku terus ini sampai Yesus datang. Amin. Amin. Ya, lagi sekali tepuk tangan buat diri sendiri, karena akan jadi orang-orang hebat, guru-guru pendidik luar biasa.